Haleluya. Matius 24 ayat 37. Misteri meterai ketujuh. Tuhan Yesus membukakan keenam meterai di Matius 24. Namun dia melewatkan meterai ketujuh. Anda mengerti itu? Dan dia hanya katakan, tidak ada seorang pun yang tahu. Hanya Bapa yang tahu. Bahkan anak pun tidak. Yesus tidak mengucapkan apa-apa tentang meterai ketujuh. Tapi dia sudah membukakan ke 6 meterai. Tapi masuk ke meterai ketujuh, dia lewatkan. Amin. Namun di ayat 37, Tuhan Yesus katakan, tetapi, but. Haleluya. Kalau Anda membaca dari ayat 36, tetapi tidak ada seorang pun yang tahu, hanya Bapa sendiri yang tahu. Ayat 37. Tetapi, amin. Tetapi, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Mereka tidak tahu sebelum air bah, sampai dengan air bah itu datang. Bahkan sampai dengan air bah itu datang, mereka tidak tahu. Anda bisa bayangkan. Dan melenyapkan mereka semua. Oleh karena ketidakpengetahuan akan sesuatu yang akan datang, maka binasalah mereka. Seperti yang terjadi di banyak tempat. Gempa bumi berlangsung dengan tiba-tiba. Tidak ada seorang pun yang tahu. Sehingga banyak korban berjatuhan. Bangunan-bangunan menjadi roboh karena ketidakpengetahuan. Ada amin? Tetapi Tuhan bukanlah Allah yang tidak memberitahu akan penghakiman yang akan datang atas dunia ini. Atas bangsa-bangsa. Lihatlah perang yang berlangsung sekarang dan belum selesai juga. Itu adalah sebuah bentuk penghukuman atas dosa bangsa-bangsa. Amin. Jadi Tuhan sudah memberitahukan terlebih dahulu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Karena Tuhanlah Allah yang adil. Dia hakim yang adil. Namun, berapa banyak yang mau menyedengkan telinga mereka untuk mendengarkan peringatan dan pemberitahuan tersebut? Hanya sedikit. Seperti yang sudah diilustrasikan oleh Nabi kita terkait dengan angin tornado yang akan melanda wilayah tersebut. Dan setiap orang harus bersiap-siap. Tetapi ada satu keluarga yang tidak mau menghiraukan akan peringatan pemerintah tersebut. Dan tetangganya pun sudah memperingatkan, tapi malah diketawai. Maka hasilnya adalah satu keluarga binasa. Amin. Dan berusaha untuk menyelamatkan dirinya naik ke atas atap rumahnya. Namun sial, di atas atap rumah dia bertemu dengan seekor ular hitam yang berbisa. Sehingga ular itu mematok dia. Inilah hal yang sudah Tuhan ingatkan bagi mereka yang tidak mau menghiraukan, menyedengkan telinga untuk mendengarkan peringatan firman Tuhan. Kebinasaan akan segera datang dengan tiba-tiba. Tapi apakah sebenarnya tiba-tiba? Tidak. Bagi mereka yang mau mendengarkan dan mau merendahkan hati untuk mentaati apa yang didengar dan tidak membiarkan firman yang didengar itu terpeleset atau meleleh, maka dia selamat. Amin. Dia selamat. Bencana, malapetaka, penghakiman itu tidak akan melanda mereka bagi mereka yang mau menghiraukan firman Tuhan. Demikianlah pula halnya kelak pada zamannya Nuh. Berarti harus berlangsung seperti zamannya Nuh, harus terjadi pada zaman kita juga. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Kita baca lagi di Lukas 17 ayat 26. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Tuhan mendetailkan sedikit di Matius 24 yang tidak dituliskan di Lukas 17. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot.
Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Inilah yang sedang berlangsung. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Inilah zamannya Sodom. Sama seperti pada zamannya Sodom, demikianlah anak manusia menyatakan dirinya. Ayat 30, demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Amin. Sama seperti pada zamannya Sodom, as it was in the days of Sodom. AIDS, AIDS. Masih ingat? Anda ambil kata depannya, Anda ambil huruf depannya akan menghasilkan AIDS. Penyakit menular oleh karena penyimpangan seksual yang tidak wajar dilakukan oleh manusia, maka menghasilkan suatu virus yang sangat berbahaya. Dan sampai hari ini tidak ada obatnya. Itulah HIV, AIDS. Ya. Yang kuduskan naik temui Tuhan di angkasa.